Kita semua tahu ya, dunia ini kan isinya macam-macam banget. Tapi pernah nggak sih kita mikir gimana caranya biar kita benar-benar bisa merangkul semua perbedaan itu? Bukan cuma sekedar, oh ya udah biarin aja. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya jadi pribadi yang lebih inklusif. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, coba deh bayangin sejenak. Gimana ya rasanya kalau semua orang di dunia ini sama persis? Maksudnya bener-bener sama. Wajahnya, cara mikirnya, apa yang mereka percaya, semuanya seragam. Nggak ada lagi tuh yang namanya beda pendapat, nggak ada kejutan. Kelihatannya sih damai ya, tapi bukannya itu juga super ngebosenin? Untungnya dunia kita nggak kayak gitu. Justru karena beda-beda inilah hidup jadi lebih seru kan? Tapi ya, kita juga mesti jujur sama diri sendiri. Hidup di dunia yang penuh warna ini emang nggak selalu gampang. Sering banget muncul tantangan. Dan tantangan ini bukan cuma teori loh, ini nyata banget. Dan ada di sekitar kita tiap hari. Apalagi di zaman sekarang ya, tantangannya tuh makin kerasa. Coba deh iseng-iseng buka media sosial. Nggak butuh waktu lama buat nemuin ujaran kebencian kan? Cuma beberapa kali scroll aja udah kelihatan. Belum lagi soal politik yang bikin kita seolah-olah terpecah belah. Kayak ada tembok gede di antara kita. Dan yang paling bikin nyesek, di sekolah, tempat yang harusnya jadi paling aman, masih banyak banget kasus bullying atau diskriminasi cuma gara-gara seseorang dianggap beda. Dan ini tuh bukan cuma angka di statistik atau berita jauh di TV loh. Ini kejadian beneran, mungkin aja di lingkaran pertemanan kita sendiri. Ada teman yang diejek karena logat bicaranya beda, ada yang dijauhin karena punya kebutuhan khusus, atau bahkan ada yang jadi nggak pede buat ikutan kegiatan apapun karena ngerasa jadi minoritas. Jadi ya masalah ini tuh deket banget sama kita. Nah, dari tadi kan kita ngomongin soal keberagaman, perbedaan, dan lain-lain. Tapi sebenarnya apa sih arti keberagaman itu? Yuk kita samain persepsi dulu biar ngobrolnya makin enak. Jadi, keberagaman atau diversity itu bukan cuma soal ngeliat ada banyak warna di dalam satu kotak krayon. Lebih dari itu, poin kuncinya tuh ada di kata aktif. Jadi, bukan cuma sekedar tahu kalau ada orang yang beda dari kita, tapi kita secara aktif menghormati dan menerima perbedaan itu. Ini soal tindakan, bukan cuma sekedar sadar doang. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, keberagaman ini ternyata luas banget cakupannya. Jauh lebih luas dari sekedar suku atau agama. Kita ngomongin soal bahasa, aksen, identitas gender, kondisi fisik kita. Bahkan sampai ke hal-hal yang personal banget kayak hobi, cara kita berpakaian, atau cita-cita. Semua itu tuh kayak potongan-potongan puzzle yang bikin tiap orang jadi unik. Ada satu kutipan bagus banget yang pas buat ngerangkum ini semua. Bunyinya gini, keberagaman bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dirayakan dan dimaknai bersama. Nah, ini dia nih. Ini soal pergeseran cara pandang yang penting banget. Melihat perbedaan bukan sebagai masalah, tapi justru sebagai sebuah kekuatan. Oke, jadi kita harus merayakan perbedaan. Tapi, emangnya apa sih untungnya buat kita? Manfaat nyatanya apa gitu, selain cuma jadi orang yang toleran doang? Wah, ternyata manfaatnya tuh banyak banget dan berlapis-lapis. Buat diri kita sendiri, wawasan kita jadi makin luas, rasa empati kita jadi makin keasah. Terus buat lingkungan sosial, kita bisa bantu ciptain lingkungan yang lebih aman, lebih solid, dan konflik pun berkurang. Nah, kalau kita mikir jangka panjang, ini tuh jadi bekal penting banget buat kita supaya siap jadi warga dunia di zaman yang serba terhubung kayak sekarang. Oke, kita udah tahu apa itu keberagaman. Kita juga udah paham apa aja manfaatnya. Sekarang, masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya? Gimana langkah-langkah praktisnya supaya kita bisa jadi pribadi yang lebih inklusif? Semua perubahan besar itu kan selalu dimulai dari dalam ya, dari diri kita sendiri. Yang pertama, kita bisa coba latih otot empati kita. Coba deh sesekali bayangin, gimana ya rasanya kalau aku jadi dia? Kedua, kita harus jujur. Kita semua ini pasti punya bias atau prasangka. Sadari itu, terus coba tantang pikiran itu. Dan yang terakhir, bikin ini jadi kebiasaan. Coba deh refleksi rutin. Tanya ke diri sendiri, minggu ini aku udah bersikap adil ke semua orang, belum ya? Nah, kalau dari dalam udah beres, sekarang waktunya kita bawa keluar jadi aksi nyata. Bisa dimulai dari hal yang kelihatannya sepele, milih kata-kata. Pakai bahasa yang menghargai, bukan yang mengotak-kotakan. Terus beraniin diri buat keluar dari gelembung atau bubble kita, perluas pergaulan. Dan ini yang paling penting, jangan cuma jadi penonton. Jadilah orang yang aktif, yang ikut ngebangun lingkungan yang aman buat semua orang. Mungkin kedengarannya kayak PR besar ya, tapi tenang aja. Kuncinya itu justru ada di langkah-langkah kecil yang kita lakuin secara konsisten. Contoh paling gampang deh,
Lihat kekuatan kata-kata. Kalimat, "Ih, logat kamu lucu banget." Mungkin niatnya muji ya. Tapi kadang bisa diterima beda, seolah-olah aneh. Coba bandingin sama, "Aku suka denger logatmu, unik dan khas banget." Tuh kan, sama-sama ngomentarin logat, tapi rasanya beda jauh. Yang satu bisa bikin orang gak nyaman, yang satunya lagi benar-benar pujian tulus. Perubahan kecil, tapi dampaknya besar. Jadi, ini dia nih beberapa tindakan super sederhana yang bisa kita mulai dari hari ini juga. Sebenarnya intinya cuma satu, kesadaran. Sadar buat nyapa temen tanpa pandang bulu. Sadar buat ngajak temen yang lagi sendirian buat gabung. Sadar buat dengerin pendapat orang lain tanpa motong. Dan yang penting, sadar buat nggak ngejadiin perbedaan fisik atau apapun itu sebagai bahan bercandaan. Ini semua tuh kayak batu bata kecil yang kalau disusun bisa ngebangun budaya yang inklusif. Dan sebagai penutup, ada satu pesan kuat yang perlu kita ingat bareng-bareng. Perbedaan itu bukan tembok penghalang yang misahin kita. Justru sebaliknya, perbedaan itu adalah bahan-bahan buat kita membangun sebuah jembatan. Jembatan yang nyambungin kita ke pemahaman, ke empati, dan ujung-ujungnya ke persatuan. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buat kamu renungin. Dari semua yang udah kita obrolin barusan, kira-kira apa sih satu langkah paling kecil yang bakal kamu lakuin mulai hari ini buat ikut ngebangun jembatan itu? Coba dipikirin ya. Terima kasih banyak udah nyimak.